Selamat malam, Bung Fuad. Malam. Oke, kita sudah melalui prokesnya, jadi kita buka aja biar nggak ya. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh, ini banyak orang nih bro. Dibawa sengaja kemari, pengen kita tahu nih. Jadi barang antik ini kan salah satu barang yang punya nilai tinggi, nilai seni. Ya. Karena basic saya juga di seni kan. Sebelumnya profesi apa nih kalau di seni? Hobinya? Musik. Musik ya? Ada dulu ngeband. Oh, ngeband juga. Ada di instrumen gitar gitu. Oh, gitaris. Ya, gitaris. Nah, langsung berpindah aliran ke benda. Sebetulnya nggak pindah. Nggak pindah, tetap. Tetap. Tapi kan kecintaan terhadap seni itu kan semakin mendalam. Oh, oke. Nah, barang antik ini adalah barang yang punya nilai seni yang tak ternilai. Nggak ternilai ya. Ternilai. Bisa buat, mungkin teman-teman dari menit pertama tadi pengen tahu nih, benda-benda apa yang ente bawa? Jadi yang saya bawa ini adalah peninggalan Mhm. perusahaan-perusahaan legendaris tadi ya. Oke. Ini kalau yang ini saya bawa adalah mangkok getah zaman dulu. Oh, mongkok getah yang pertama ini ya? Ya, dulu nggak digantung Di pohon, jadi tanah. oh, berarti dia yang paling bawah diambil Ya, getahnya. paling bawah, makanya ada ininya. Oh, ada yang lebih tajamnya lah ya. Jadi supaya Kerucutnya ya. supaya bisa untuk apa namanya, nancap di tanah gitu. Tapi udah memang dia ini awalnya pakai keramik seperti ini. Ya. Sebetulnya bukan hanya perusahaan ini aja, perusahaan-perusahaan karet yang lain juga pakai kan gitu. Ini di masa Uni Royal. Oh, sampai sekarang. Nah, sekitar tahun 2000-an awal itu sudah diganti jadi bahan plastik. Oh, bahan plastik ya. Karena supaya tidak ada apa namanya Kalau dulu ini kan, ini kan gampang kali dicuri. dicuri Benar. Karena memang Dikilokan. ini aluminium kan gitu dikilokan. Nah, kalau yang ini nih, ini sepatu nih. Kalau ini sepatu bunut, sepatu pabrik bunut. Pabrik bunut, ya. Dulu istilahnya sepatu pabrik bunut, bukan sepatu bunut. Sepatu pabrik. Bunut. Karena Bunut. pembuatannya di wilayah pabrik bunut. Oh, Pembuatannya gitu. juga di dekat pabrik karet itu, pabrik getah. Aku tahu nih, bosku dulu juga pakai ini nih. Ayah juga pakai sepatu bunut. Nah, di sini bacaannya udah bunut nih. Nah, kalau itu bukan sepatu pabrik bunut. Jadi sepatu bunut. Oh, itu sepatu bunut. Kalau sepatu pabrik bunut nggak ada namanya bunut, karena mereknya dulu, mereknya itu yang saya tahu dari narasumber ya, orang-orang yang lama dulu pernah bekerja, Ya. Itu mereknya itu Rockets, Apa namanya? Rockets, Rockets. Bowen, Slipper Topsider, Uniki. Oh, jadi Nggak ada menggunakan istilah bunut di ini. Dikenal itu solnya itu kuat. dan ini cukup padat solnya ya, beda sama Berat, solnya yang sekarang. berat, kan? Berat. Dan tapi walaupun berat, sepertinya enak nih, nyaman nih di Dan dipakai. ini senyawa. Senyawa. Ini kalau ini solnya ini nggak ada, ini tetap bisa dipakai gitu. Oh gitu, berarti dia jalinan kulitnya tuh senyawa di ya? sini, jahitan di sini. Sambungannya. Sambungannya di situ ya. Ada henso, ini jahit henso ini kan. Posisinya Enso ya. Ini jahit tangan, henso ini. Wow, keren. Aku juga nggak nyangka nih buat bawa kayak gini. Tadi rencananya cuman bawa foto-foto sejarah gitu kan. Ternyata dia udah punya koleksi yang terbaru, yaitu sepatu bunut tahun taruhlah 88 ya, 80-an. Nah, Ini, apaan tuh? ini foto foto asli besaran. Ini Ya. jepretan tahun 61. Ini banyak nih di internet yang ini nih. Ya. Tapi ini foto asli nih. Asli original. Gila. Ini bekas ditempel di mading, majalah dinding. Kelihatan nggak nih? Yun? Kelihatan nggak Yun? Oke. Nah ini asli foto yang jepretan kamera apa? Polaroid. Polaroid ya? Dulu kan kita ada perusahaan asing generasi pertama yang awal membuka kota Kisaran ini.
Iya. Kampung Kisaran kan gitu. Kampung Kisaran. Awalnya hutan purba, akhirnya menjadi ya kota permukiman lah kan gitu. Iya. Itu ada perusahaan tembakau. Perusahaan tembakau ya. Pertama kali. Bukan yang di Jalan Impor. Wah, itu yang durasi itu, kalau itu kan rokok Kisaran, itu rokok, kemasan rokok. Kalau tembakau ini itu dijual berdaun lebar untuk kebutuhan cerutu. Oh, jadi dulu di sini adalah tembakau. Ya, sama seperti tembakau Deli. Ini Hmm. kita juga punya tembakau Asan, tabak Maskapai. Jadi dulu yang pertama kali ditanam pada masa penjajahan itu dia tembakau sama karet. Awalnya generasi pertama itu tembakau. Tembakau. Dan nggak panjang di Kisaran ini. Di Asahan ini nggak panjang karena mungkin struktur tanah ya. Iya, struktur tanah mungkin cocok. Lebih baik yang di Deli itu ya. Nah, rupanya masuk tren getah karet. Nah, sekarang harga penjualan karet itu tinggi pada masa itu. Sekarang sawit. Nah, sekarang sawit ya, kita ya perusahaan mungkin melihat dari pasar juga, Pasar komoditi itu apa. Nah, ini kantor yang di mana nih? Kalau ini klub BSB samping lapangan Parasam ya. Serius nih ya? Iya, makanya itu kan. Jadi belakangnya ada kolam renang nih? Iya, Hakam Kisaran klub. Kalau dilihat dari ambil angle fotonya nih dia lebar nih ya. Ya, dulu kan ya. Mungkin mereka pakai kamera wide gitu ya. Dulu sejadi ya. Rumput-rumput kan belum ada, masih tanah dulu. Tapi memang untuk teksturnya nggak berubah sampai saat ini. Hanya depan lah berubah. Ditambah kanopi ya. Iya. Ditambah kanopi ya. Sudah malah kan Tertutup ya. Tapi kalau untuk atasnya kayaknya memang sama lah. Kisaran klub. Kenapa Kisaran klub? Ya itu memang dibuat Belanda, perusahaan Belanda dulu ya klub. Oh, ini tempat pertemuan. Nah, Ya. tempat yang kita bilang tempat party juga dulu itu pertemuan. Iya, karena zaman penjajahan dulu mereka selalu party. Ya, party. Karena di film-film pun selalu ditunjukkan adegan mereka lagi party, tiba-tiba kena serang. Dansa gitu. Ya, jadi gini nih, kita supaya masyarakat juga bisa mengetahui sejarah-sejarah Asahan. Jadi buat kawan-kawan yang punya kakek, orang tua, yang punya berkas-berkas zaman dulu, boleh dong diinformasikan ke Fuad, diinformasikan untuk didokumentasikan Fuad kembali dan bisa diceritakan kembali sejarah itu. Karena tujuan kita untuk edukasi. Benar. Saya kan juga ada komunitas. Wow. Upaya pelestarian cagar budaya. Cagar budaya tadi ini. Apa nama komunitasnya? Asahan Heritage Club. Asahan? Heritage Club. Wow. Jadi kembali lagi dengan nama Kisaran Club itu ya dari sini ya klubnya ya. Jadi mengajaklah dari berbagai elemen yang muda-muda kan, muda-muda bergabung nanti kita. Nah, kira-kira syaratnya apa itu? Nggak ada syarat, yang penting kemauan gitu dan jangan bosan dengan ilmu sejarah. Teman-teman di GPA boleh dong? Nggak masalah. Bergabung ya. Yang penting ada kecintaan dengan sejarah itu. Iya. Karena ini adalah wadah untuk dedikasi di negeri ini lah gitu. Wow. Itulah yang kita niatkan. Jarang banget nih teman-teman ada pemuda yang seperti Bung Fuad, ya kan? Walaupun saat ini dia masih terus mencari, tapi dia tidak lupa untuk mengajak teman-teman pemuda-pemuda Asahan untuk bergabung di Kisaran Heritage Club ya? Heritage Club. Intinya begini, kita kan sekarang era milenial ini seperti takut dan cuek dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Seakan-akan kalau kita mempelajari ilmu sejarah, terjun ke dalam keilmuan sejarah, seakan-akan kita menjadi orang yang berpikir mundur gitu. Padahal salah. Kita harus jadikan sejarah referensi ya. Dengan ilmu sejarah kita mampu menata masa depan kita gimana, merancang masa depan kita mau gimana. Wow. Harus begitu. Sejarah dulu dipelajari. Jadi kita tahu mau gimana masa depan kita ini. Nah, jadi malam hari ini saya mendapatkan banyak pengalaman nih teman-teman dari Mr. Fuad selaku pemuda Asahan, seniman, ya kan, penggiat sejarah dari cagar budaya, peninggalan-peninggalan sejarah seperti itu. Apakah Anda ada rencana untuk naik? Kalau itu belum
lah. Belum ya. Pikirkan lah. Dipikirkan ya. Karena gini, ruang dedikasi itu kan banyak. Banyak ya. Banyak ruang-ruang untuk dedikasi kan. Jadi saat ini Anda mendedikasikan diri Anda sebagai penggiat sejarah di Asahan. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang pengen ikut bisa kontak langsung di mana ya? Di YouTube bisa. Dari YouTube ya. Dari apa? YouTube channel Amor Gallery ya. Amor Gallery. Atau Oke. bisa juga di Facebook. Di Facebook? Fuadilah Siregar. Oke, nanti kita tampilin ya. Ya. Nah, di inbox pasti dijawab tuh kan? Pastilah. Kalau nggak sibuk ya, karena memang Fuad ini adalah orang yang paling banyak ditelepon. Ya, Kan gitu, ya. ngobrol-ngobrol tentang sejarah kan gitu. Tapi lebih suka ngechat. Ngechat ya? Capek. Capek kan? Capek teleponan. Radiasi ya. Iya, benar-benar. Bahaya. Mengurangi lah ya. Iya. Jadi lebih enak di chat ya. Oke, thank you banget buat Bro Fuad. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Jadi satu lagi ya. Ah, Jadikanlah ilmu sejarah ini apa namanya asupan gizi kita untuk bernasionalisme. benar. Lebih mencintai Indonesia itu gimana? Jadi jangan hanya cakap-cakap. Jangan jauh dalam ya. Harus ya dengan tindakan sekecil apapun itu. Dan yang penting lagi jangan apa namanya jangan hina karya Anak bangsa, anak bangsa gitu ya. terutama karya lokal lah pasti. Ya khususnya kisaran ini disupport, diapresiasi kan. Ya. Oke, buat teman kita Bro Fuad, thank you banget untuk waktunya di GPA. Nanti saksikan juga channel-channel dari Amor Gallery ya, langsung aja buka YouTube-nya dan lihat sejarah-sejarah yang telah diulas oleh Mr. Fuad. Dan kita doakan komunitasnya semakin berkembang, semakin banyak manfaat untuk sejarah Asahan, terutama di transisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke, thank you buat Bro Fuad, sehat-sehat selalu ya. Iya kan? Mudah-mudahan sama-sama lah. Sama-sama. Apa misi kedepannya nih untuk pribadi? Baik. Iya. Ya apa namanya menjalankan sunnah Rasul lah ya. Jalankan sunnah Rasul, luar biasa, kita doakan, amin. Oke, thank you. Jangan lupa di share, like, and comment. Kalau misalkan kalian ingin menyebarkan kebaikan, ambil yang baiknya. Seperti itu, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami hanya ingin memberikan informasi dan beredukasi sama kita semua, saling share ya. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.